warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di media pembelajaran online saya di channel M Syafi'i. Baik teman-teman, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang variasi desain pada upper limb ortotik ya. Jadi ini masih salah satu bagian dari tema ya pada mata kuliah upper limb ortotik begitu. Baik, kita mulai. Jadi pembahasan yang pertama, gimana untuk variasi ya desain pada upper limb ortotik itu apa saja. Yang pertama yaitu ada shoulder orthosis gitu ya teman-teman ya, ada shoulder orthosis. Kemudian yang kedua itu adalah elbow orthosis. Kemudian yang ketiga itu ada wrist hand orthosis. Yang keempat ada elbow wrist hand orthosis. Kemudian yang kelima itu ada hand orthosis ya. Jadi memang ada 5 variasi desain ya yang terdapat pada upper limb ortotik, dan ini semua juga tergantung dari posisi persendian ya. Jadi begitu teman-teman ya. Kemudian dari variasi alat ini memang terdapat perbedaan ya, dan itu semua tergantung dari fungsinya begitu ya teman-teman ya. Jadi untuk pembuatan alat pada intinya adalah kita fokuskan kepada fungsi ya dari alat tersebut, atau kita kenal untuk di awal sudah sampaikan tentukan goalnya dulu ya. Jadi apa yang ingin teman-teman capai, apa yang ingin teman-teman rencanakan berkaitan dengan kasus ya yang dialami oleh pasien. Nah itu nanti akan mempengaruhi desain ya alat yang akan kita berikan, karena itu nanti akan menyesuaikan dari kondisi pasien itu. Namun di sini adalah garis besarnya dari alat-alat ya, dari berbagai jenis alat yang bagian persendian, artinya berdasarkan dari persendian begitu teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan yaitu yang pertama shoulder orthosis. Nah, shoulder orthosis ini berfungsi untuk menahan pada shoulder ya, pada sendi bahu dengan posisi yang berbeda. Nah, misalkan di sini untuk mengabduksi ya, untuk mengadduksi pada shoulder ya teman-teman ya, dan juga bisa digunakan untuk rotasi ya. Nah itu artinya berfungsi di situ pada shoulder tuh. Kemudian untuk mencegah kerusakan otot ya, misalkan pada kasus yang patologi ya, yang pertama yang sudah kita bahas sebelumnya yaitu rotator cuff injury. Misalkan di situ terjadi robekan ya pada otot, kemudian mengakibatkan adanya dislokasi atau sublokasi. Nah itu artinya kita berikan alat pada area shoulder joint. Nah itu nanti biar tidak ada gerakan di situ ya, artinya kita untuk mengimobilisasi ya teman-teman ya pada area shouldernya itu. Namun kita masih bisa memaksimalkan ya area yang lain, jadi di elbownya masih bisa kita gunakan untuk gerakan fleksi gitu kan. Kemudian di wristnya juga bisa kita fungsikan. Nah itu misalkan dengan desain ya seperti pada gambar di layar ini, jadi dengan menggunakan SEWAO yaitu shoulder elbow wrist hand orthosis ya. Jadi kita pertama fokuskan untuk di shouldernya itu kita imobilisasi ya, kita fiksasi dulu. Namun untuk yang lainnya di elbow dan wrist bisa kita fungsikan. Nah itu artinya sebetulnya untuk alat ini juga tidak semata harus untuk yang ini gitu ya, harus yang SEWAO ini. Nah, namun beberapa alternatif yang lain juga bisa kita berikan, misalkan dengan pemberian slim ya teman-teman ya, atau bahasanya selempang atau kain ya pada gambar ya, tampak juga di sebelah kanan ini. Nah ini selain dari alat ini yang SEWAO ini, atau yang sering kita kenal dengan aeroplane splint ya atau abduction splint, nah, bisa juga dengan menggunakan arm sling begitu. Namun ketika kita bisa memanfaatkan dengan alat ini, nanti kita bisa memfungsikan untuk yang lainnya juga. Itu juga tergantung ya teman-teman untuk memberikan treatmentnya atau goalnya tadi di awal tadi. Bahkan selain ini juga bisa dengan jenis-jenis yang dari stok pabrik ya, yang artinya teman-teman fokuskan dulu tujuannya apa, kemudian dipahami dulu alat itu nanti sistem kerjanya bagaimana. Nah
ketika sesuai dengan rencana teman-teman, ya silakan teman-teman untuk berikan kepada pasien itu. Kemudian yang kedua ya, tadi selain dari shoulder orthosis ya, yang kedua yaitu elbow orthosis. Jadi elbow orthosis ini dapat memungkinkan pergerakan dinamik ya, atau mengimobilisasi join di sekitar elbow. Jadi untuk jenis dari elbow orthosis ini bisa dinamik dan juga bisa statik, begitu teman ya. Kemudian jika diperlukan, ortosis ini juga bisa merangkum 2 sampai kepada wrist ya, area wristnya teman-teman ya, sehingga dapat membuat dengan jenis tadi elbow wrist hand orthosis ya, jadi gabungan dari sendi siku, kemudian pada pergelangan tangan ya wrist, kemudian ini nama ortosisnya, artinya jenisnya atau alatnya ortosis, wrist hand orthosis ya. Itu memang gabungan dari sendi elbow sampai pada area wrist. Nah, memang kalau memang kita tujuannya adalah gabungan tadi itu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa fokuskan untuk elbownya dulu atau gabungan sampai ke wrist itu. Nanti akan mempengaruhi desainnya teman-teman ya. Itu. Kemudian selanjutnya ada wrist hand orthosis tersendiri ya. Jadi di area pergelangan tangan tadi. Ortosis ini dapat diatur untuk posisi yang berbeda-beda tergantung pada ketentuannya. Seperti kita mengatur posisinya ya berdasarkan fungsinya. Kemudian bisa memposisikan netral ya, atau posisi fracture codes. Artinya kita bisa mengatur ya dengan pemberian alat ini, kita mau kendaknya mau bagaimana kan, atau kita atur bagaimana, itu bisa. Kemudian WHO wrist hand orthosis dapat mencakup semua atau sebagian dari ibu jari-jari. Artinya memang tergantung dari desainnya yang kita akan buat ya teman-teman ya. Bahkan untuk trimline-nya ya, desainnya ini juga beda-beda teman-teman ya, bisa bervariasi. Mak ya fokuskan dengan treatment tadi, tujuannya tadi, goal yang akan berikan kepada pasien tadi itu bagaimana. Nah itu fokuskan teman-teman ya, begitu. Kemudian ada banyak wrist hand orthosis yang dari buatan pabrik. Nah, stok itu sudah banyak sekali. Dan nah kita tinggal nanti menentukan untuk ukurannya ya teman-teman ya, yang sesuai dengan ukuran pasien itu. Nah kalau tampak pada gambar ini, untuk di sebelah kanan adalah dengan jenis wrist hand yang dinamik ya teman-teman ya, contoh desain yang dinamik. Kemudian yang sebelah kiri ini adalah yang statik ya. Kemudian dengan bervariasi desain ya, artinya untuk trimline-nya dan bentukannya ini yang berbeda-beda. Namun tujuannya ya, fungsinya itu adalah bisa sama, artinya variasi desainnya yang variasi desain produknya yang berbeda-beda. Itu boleh teman-teman ya. Kemudian berikutnya adalah hand atau finger orthosis. Ini bisa mengcover satu sendi atau lebih dari satu. Ya seperti itu. Nah, tampak pada gambar ini adalah kasusnya ya, yang berdasarkan dari kasus dan juga ortosis yang diberikan. Bahkan kalau ini yang atas ini adalah nama kasus patologinya ya, yang kita pelajari kemarin itu ada boutonniere injury. Jadi pada area proksimal ya, proksimal interphalangeal atau PIP-nya mengalami fleksi, kemudian di hipnya mengalami ekstensi. Nah ini kita posisikan, artinya dengan hal seperti ini kita bisa menerapkan fungsi ortosisnya dua jenis teman-teman ya. Jadi bisa koreksi ya, mengembalikan posisinya, dan juga imobilisasi atau fiksasi. Tuh. Kemudian yang kedua ini adalah kasus yang patologinya yaitu swan neck injury ya teman-teman ya. Itu. Nah ini adalah alatnya juga. Ini juga bisa dua jenis untuk fungsi ya teman-teman ya. Artinya untuk koreksi dan juga bisa fiksasi. Kemudian yang ini adalah yang mallet finger ya teman-teman ya. Jadi di hipnya ya, distal interphalangealnya yang mengalami fleksi secara mendadak gitu teman-teman ya, entah dengan benturan ya sebuah benda atau sebuah dinding misalkan di situ adalah jadi nah itu kita bisa juga untuk mengkoreksi ya, nah itu ke posisi semula.
Artinya memang rencana atau goal itu akan mempengaruhi dari desain yang akan kita berikan kepada pasien, gitu teman-teman ya. Kemudian berikutnya adalah berkaitan dengan bahan ya teman-teman ya, bahan yang akan kita gunakan dalam proses pembuatan ya, pemberian alat kepada pasien. Nah, bahan yang digunakan dalam pembuatan ortosis itu disesuaikan dari kebutuhannya teman-teman ya, atau ketersediaan yang dimiliki, atau juga dari atas permintaan ya, atau rekomendasi dari dokter ya kepada kita. Namun yang sering kita gunakan yaitu dari bahan plastik ya. Plastik ini ada yang jenis dari polipropilin ya atau PP, kemudian ada yang dari polyethylene atau PE ya teman-teman ya, itu yang untuk dari plastik. Kemudian untuk bahan metalnya itu bisa dari dengan menggunakan aluminium dan juga besi ya, rangka besi atau set barnya itu. Nah, biasanya terbuat dari pola kertas yang dipikkan ya pada pasien terdahulu, dibentuk sesuai yang diinginkan. Nah ini teman-teman ya, jadi kalau dulu sebelum kita pada proses untuk casting ya, dulu itu untuk pembuatan komponen yang ortosis ini ya, ini adalah dengan melalui proyeksi ya teman-teman ya. Jadi digambar dulu dengan mal kertas, nah nanti baru untuk pembentukannya adalah mengikuti dari hasil mal tersebut ya, begitu teman-teman. Jadi artinya sudah lain ya, atau bahkan kita bisa menggunakan dari dua cara itu, tinggal tergantung nanti kita mau menerapkan mudah yang mana ya. Kalau untuk jenis yang dari plastik ya, itu adalah kita perlu untuk casting dulu ya, kita lakukan pembalutan ya, casting ya, kemudian kita berikan dari bahan plastik. Kemudian untuk set barnya tetap akan dengan ya, kita lakukan bending ya, langsung dengan benda kerjanya yang sudah kita molded tadi itu. Dan selain itu juga dengan proyeksi itu ya teman-teman ya. Kalau dulu untuk proyeksi ini adalah full dari bahan metal ya, bahan yang bahan mentah ya, kita produksi. Dan berikutnya adalah ini berkaitan dengan apeknya atau joinnya teman-teman ya. Di situ ditambahkan pada plastik untuk memungkinkan pergerakan atau gerak bebas, mengontrol gerakan atau dengan eliminasi gerakan. Ini yang dari set barnya ya teman-teman ya, untuk joinnya ya seperti itu. Selain dari untuk area cuff-nya ya, situ juga ada joinnya yang mana kita bisa buatkan dari besi atau stainless atau dural gitu kan. Nah, itu yang untuk join. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan foamnya atau paddingnya. Nah itu ditambahkan pada bagian dalam dari ortosis itu. Maksudnya untuk apa? Ya untuk kenyamanan dan juga menjaga area pada tukang supaya nanti tidak kontak langsung dengan benda yang luarnya ya, atau hardsnya tadi. Artinya dengan ditambahkan memungkinkan untuk pasien akan lebih nyaman. Jadi ditambahkan, dilapisi begitu ya. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan finishing material ya. Jadi ketika sudah dalam proses fabrikasi tadi yang sudah kita pasang ya, mulai dari set barnya, kemudian kita berikan padding ya. Nah selanjutnya adalah di finishing dengan menggunakan bahan ya, strap, kemudian ada gasper, kemudian kita keling. Nah itu sambil kita pastikan bahwa posisi yang nanti digunakan untuk pasien itu sudah pas atau tepat ya, itu supaya nanti fungsinya benar-benar dapat tercapai gitu ya teman-teman ya, jadi tidak sia-sia gitu. Kemudian untuk selanjutnya saya kira penyampaian dari materi yang saya sampaikan ya berkaitan dengan variasi desain ya cukup sampai di sini, dan ini hasil dari ringkasan ya, buku pegangan, buku modul ya, dan harapan saya teman-teman bisa memahami. Baik, saya akhiri pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.